Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video PDD saya untuk unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah pokok yang sering saya ampu dari awal saya ditempatkan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Mata kuliah ini saya ampu di program studi S1 Akuntansi dengan bobot SKS-nya adalah 3, di mana sifat dari mata kuliah ini adalah bersifat teori. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah akuntansi keuangan menengah 2, dan mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada saat di semester 5. Untuk tahun 2021, saya menempuh mata kuliah ini pada periode kuliah semester ganjil, yaitu di bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Dengan jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali, 14 kali merupakan materi, 2 kali merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini saya ampu setiap hari Kamis pukul 1 hingga 15.50, di mana mata kuliah ini dilakukan secara daring, yaitu online, ya, secara online di Zoom yang dilakukan rutin setiap minggunya. Deskripsi mata kuliah sendiri, mata kuliah ini adalah bertujuan untuk melatih mahasiswa, tentunya di bawah supervisi karena ini tingkat lanjutan, dalam menyusun laporan keuangan entitas konsolidasian. Laporan keuangan entitas konsolidasian itu adalah laporan keuangan gabungan antara entitas induk dan entitas anak. Penyusunan laporan keuangan ini nanti akan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK. Kemampuan yang diharapkan sesuai dengan CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini akan mencapai 4 pembelajaran, yaitu 4 kemampuan yang akan diharapkan nantinya, yaitu dalam hal sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum secara jelas saya tuangkan di dalam RPS. Khusus untuk keterampilan khusus, di sini saya mengangkat satu keterampilan khusus, di mana keterampilan khusus yang akan dicapai oleh mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini adalah mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik etap yang berlaku. Dan ini diambil dari keterampilan khusus poin 4 yang dikembangkan oleh program studi. CPMK dari mata kuliah ini atau kemampuan yang nanti diharapkan dapat dihasilkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah mampu mengidentifikasi proses akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain, mampu menerapkan perlakuan akuntansi investasi pada instrumen ekuitas, mampu menyusun laporan keuangan konsolidasian, mampu menganalisis transaksi antara entitas induk dan entitas anak atau intercompany transaction, serta dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini merupakan mata kuliah yang menurut saya sebagai dosen pengampu ada challenge-nya, terdapat challenge-nya, yaitu mata kuliah ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir perkuliahan, topik yang dibahas hanya 1, yaitu laporan keuangan konsolidasian. Mahasiswa terkadang mulai jenuh pada saat setelah ujian tengah semester dengan materi ini. Sehingga karena dia berulang terus terkait dengan laporan keuangan konsolidasian, sehingga
pada saat pertemuan ke-6 atau pada saat setelah UTS, mahasiswa itu mulai jenuh dengan materinya. Sedangkan materi yang disampaikan pada pertemuan hingga akhir itu semakin berat, sehingga itulah tantangan kami para dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 1 ini untuk bisa menyampaikan materi dengan mengemasnya secara menarik sehingga mahasiswa tetap memahami konsepnya, walaupun dalam 1 semester ini mereka hanya mengambil 1 topik saja. Selain itu, challenge-nya buat kami adalah karena mata kuliah ini topiknya hanya 1, sehingga terkadang jika mahasiswa tidak hadir di 1 pertemuan, mahasiswa akan ke-skip materinya, akan terlewatkan materinya. Nah, inilah yang terkadang hasil ujian mereka itu kurang memuaskan karena 1 materi atau 1 topik sudah terlewat, maka kadang mereka kesulitan untuk menyesuaikan materinya lagi. Namun, tahun 2020 dengan adanya pembelajaran daring, mahasiswa sedikit terbantu karena sistem pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas dapat direcord sehingga mahasiswa dapat mendengarkan lagi penjelasan saya sebagai dosennya dan mengulang lagi materinya di rumah. Sehingga konsep ini sangat membantu mahasiswa. Kalau sebelumnya luring, mahasiswa saya berikan banyak tugas atau tugas yang lumayan banyak sehingga mereka banyak praktis di rumah dengan harapan mereka akan tanpa hadir pun di ruangan kelas dengan membaca bukunya dan mengerjakan tugasnya serta diskusi dengan teman-temannya akan mampu menguasai mata kuliah ini. Ini adalah materi pembelajaran. Jadi materi pembelajarannya hanya ada 7 bab, 7 konsep, 7 bab, yaitu terkait dengan yang pertama adalah pelaporan investasi antar perusahaan. Ya, yang kedua adalah konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang ketiga, konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang keempat adalah transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan. Yang kelima adalah transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Yang berikutnya adalah akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainnya. Ini materi yang pertama, ini mohon maaf, ini adalah materi yang kedua. Ya, baru setelah itu 3 konsolidasi ini, 4 yang ini, 5 transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan, 6 untuk transaksi entitas induk dan anak aset tetap, dan 7 adalah transaksi entitas induk dan anak untuk bagian utang. Ini adalah ke-7 materi yang ada di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Metode pembelajarannya, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini adalah mata kuliah yang materinya baru sama sekali buat mahasiswa. Mungkin kalau di intermediate 1 atau akuntansi keuangan menengah 1 dan 2, itu mahasiswa sedikit mengulang pembelajaran ketika pengantar akuntansi. Namun untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini, adalah mata kuliah yang sama sekali baru, belum pernah dipelajari di mata kuliah pengantar maupun intermediate 1 dan 2. Sehingga perannya dosen di sini sangat dibutuhkan ya untuk menyampaikan materi yang sama sekali baru dan lumayan berat materinya, sehingga peran dosen untuk memberikan materi secara langsung atau ceramah sangat besar di sini. Setelah melakukan menyampaikan materi, dosen dan mahasiswa akan melakukan diskusi ya terkait dengan kasus-kasus atau materi-materi yang telah dibahas. Diskusi ini nanti peran mahasiswa sangat mendukung sehingga dapat dilaksanakan kegiatan dengan lebih baik. Setelah selesai diskusi, lalu akan dilakukan latihan soal
dengan diberikan contoh terlebih dahulu oleh dosen. Setelah itu mahasiswa mengerjakan soal atau diberikan tugas, dan di pertemuan berikutnya baru akan dibahas secara bersama-sama. Ini adalah beberapa sumber referensi yang dijadikan acuan saat menyampaikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. PSAK itu adalah referensi utama dalam buku ini karena standar ini sangat peran dari penyusunan laporan keuangan akuntansi keuangan lanjutan itu harus berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, yang kedua adalah textbook yang digunakan mahasiswa adalah buku textbook dari luar, yaitu Christensen, Theodore, Richard Baker, ya, di mana ini tahun 2019 yang dikeluarkan oleh McGraw-Hill. Penggunaan buku textbook bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena Indonesia saat ini telah mengacu kepada IFRS, sehingga walaupun ada standar akuntansi keuangan yang adopt-nya dari IFRS, mahasiswa buku Christensen ini adalah buku yang mengacu kepada IFRS, sehingga tidak jauh beda dengan konsepnya yang ada, sehingga akan sama bahkan dengan konsepnya yang ada di PSAK. Selain itu, ini adalah yang keduanya adalah buku yang dipegang oleh mahasiswa, yang digunakan oleh mahasiswa. Saya sebagai dosennya juga merujuk kepada bukunya Dwi Martani, di mana buku ini memang sangat Indonesia, gitu, kondisi dengan Indonesia, ya, yang sesuai dengan PSAK-nya. Jadi kita mengcompare antara yang standarnya internasional dengan standarnya Indonesia. Tapi anak-anak mahasiswa menggunakan referensi yang nomor 2. Penggunaan buku bahasa Inggris ini juga sangat diperlukan karena anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang sangat dibutuhkan untuk bisa berbahasa Inggris, sehingga selain belajar tentang advanced accounting, mereka diharapkan juga mampu belajar tentang bahasa Inggrisnya. Ini adalah interaksi dengan mahasiswa. Dosen dengan mahasiswa berinteraksi. Setelah penyampaian materi, mereka akan diskusi dengan dosennya, dengan saya sebagai dosennya, sehingga akan timbul interaksi. Atau pada saat saya menyampaikan materi, terkadang saya juga menanyakan mahasiswa mengenai pemahaman mereka atau perkembangan pemahaman mereka terkait dengan perkembangan dunia bisnis saat ini. Selain itu, interaksi mahasiswa juga dilakukan pada saat pembahasan contoh soal. Dengan pembahasan contoh soal ini, mereka akan menjelaskan sendiri, dibantu oleh dosennya, menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan kepada mereka. Ini adalah sistem penilaiannya, jadi ada 3, partisipasi di kelas, karena kita sering diskusi, nanti ada tugas-tugas, dan ada ujian-ujian, dan ada 2 ujiannya, 4 ujiannya, yaitu kuis 1, kuis 2, UTS 1, dan UTS 2. Komponen penilaian itu ada partisipasi sebesar 15%, kuis 15%, kuis ini 2 kali, kuis 1 dan kuis 2. Kuis ini dilakukan sebelum UTS 1 dan sebelum UTS UAS lagi 1, sebelum UAS 1. Sehingga dari total komponen ini, komponen penilaian bobotnya adalah 100%. Sekian dari penyajian RPS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berikutnya saya akan mencoba untuk menampilkan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 untuk materi bab 2, chapter 2, yaitu terkait dengan pelaporan investasi atau pelaporan investasi investor pada ekuitas di entitas lain. Sekian dari presentasi saya, berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama punya kendali itu apa sih gitu? Tadi kan punya kendali itu dia yang bisa making decision ya. Tapi arti luas yang disebutkan PSAK itu lebih luas lagi punya kendali gitu. Ya, jadi even Ibu punya saham 40% misalnya. Tapi ada salah satu poin dari definisi kontrol itu Ibu penuhin, maka Ibu bisa masuk ke dalam
kontrol gitu, kategori kontrol gitu. Ya, Ibu punya saham 10%, tapi Ibu punya salah satu item yang ada di kriteria signifikan itu Ibu penuhin, maka Ibu bisa masuk ke kategori investor yang significant influence gitu. Sampai di sini paham ya, itu cara membaca ini. Oke, definisinya nanti apa? Silahkan coba dicari dulu, minggu depan kita akan bahas lagi. Nah, next, itu tadi klasifikasi investornya. Metode pencatatan, ya, ini penting. Oke, penting kita harus tahu dulu kita pakai apa nih, kita masuk ke kategori investor yang mana, apakah kita tidak punya pengaruh signifikan, apakah kita punya pengaruh signifikan, atau kita punya kendali, gitu. Ya, karena penentuan ini akan menentukan pencatatan akuntansinya, gitu. Ya, jangan sampai ketika kita posisinya adalah significant influence, accounting kita pakainya metodenya carried fair value gitu. Ya, jadi ketika investor itu posisinya adalah hanya tidak punya pengaruh signifikan, pakainya adalah metode cost method atau carried at fair value ini ya. Ini nanti ada bedanya nih, pakai yang cost dengan carried ini. Nanti kita lihat. Kalau misalnya kita punya pengaruh, berarti kita pakai metodenya equity. Nah, nanti perusahaan yang kita tempat kita menanamkan saham, ya, atau yang sahamnya kita beli, itu nanti pihaknya itu menyebutnya beda-beda gitu. Jadi kalau kita tidak punya pengaruh signifikan, perusahaan yang kita tanamkan sahamnya atau yang kita beli sahamnya itu disebut dengan investee. Nah, kalau yang ini significant influence, hubungan kita dengan perusahaan yang sahamnya kita beli itu adalah entitas asosiasi. Entitas asosiasi. Nah, ketika kita sudah punya kendali, hubungan kita jadi apa? Dengan perusahaan yang sahamnya kita beli, atau kita punya saham di perusahaan dia, hubungannya jadi apa? Nih, ada kata kuncinya konsolidasi. Kalau kita udah bikin laporan konsolidasi, berarti perusahaan itu jadi apanya kita? Subsidiari ya, Bu. Nah, subsidiari itu apa bahasa Indonesianya? Anak. Anak. Anak perusahaan. Ya, jadi entitas anak. Entitas anaknya ini. Ya, jadi ketika sudah punya kendali, maka perusahaan nanti akan membuat laporan konsolidasi. Ya, laporan konsolidasi itu gabungan antara laporan keuangan induk dengan laporan keuangannya anak. Oke, kalau yang dua ini enggak, kita hanya bikin pencatatannya aja. Oke, nah nanti banyak kita concern-nya di sini, laporan konsolidasi, ya. Oke, tapi ini juga harus kita pahami karena untuk bikin ini, ya tadi kan harus belajar dulu equity method-nya ini. Atau ada juga sih kalau yang di sini carried-nya ini sebagai appendix tambahan gitu. Ya, materi tambahan, tapi mayoritas dia mendrive atau menyampaikan yang ini equity gitu. Jadi perusahaan kebanyakan membuat laporan konsolidasi itu menggunakan equity. Tapi nggak salah juga gitu. Boleh juga perusahaan yang pakai cost gitu. Ya, jadi ini ada di appendix dan kita lebih concern ke equity-nya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, maaf tadi yang kedua itu apa ya, Bu, tulisannya? Entitas asosiasi. Terima kasih, Bu. Oke. Investee, entitas asosiasi, sama entitas anak. Itu hubungannya. Oke, kalian belajar kan cost sama equity. Bedanya apa? Secara pencatatan.
Ada yang mau sharing-sharing? Bedanya cost sama bedanya equity apa? Ayo, masa lupa? Baru intermediate 2 loh ini. Dipelajari di akhir malah investasi itu. Siapa dosen intermediate 2-nya? Bu Hera, Bu Dwi? Bu Dwi, Ibu telepon Bu Dwi nih. Udah dipelajarin belum Bu Dwi yang tentang investasi, metode dalam investasi? Ibu, kalau dari catatan saya sih, kalau metode ekuitas itu akun investasinya disesuaikan untuk bagian investor dari laba bersih dan dividen investi, Bu. Oke, jadi dia hanya mengalami penyesuaian pada saat si entitas asosiasi atau entitas anaknya tadi bagi laba bersih atau bagi dividen gitu. Ngumumin laba bersih atau bagi dividen. Nilai investasinya ada perubahan gitu. Kalau selain 2 itu berarti udah nggak bisa berubah lagi investasinya. Oke, nanti lagi. Terus kalau yang cost gimana? Kalau yang cost, kalau bagian investinya tadi ngumumin laba bersih, dia mencatat nggak? Ada jurnal nggak yang dilakukan oleh investor? Ada, Bu. Ada. Cost, iya. Kalau Dia ini kita ke cost ya. Cost ya. Ke cost ya, kita pakai cost. Tadi hubungannya adalah investi dan tidak punya pengaruh signifikan. Ketika dia si investinya itu bilang laba bersih kita 100.000 ya, gitu misalnya. Ini misalnya ya. Investor ada bikin jurnal nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Menurut Ade ada. Waktu dividen? Laba sama dividennya siapa? Oke. Oke. Nilainya berapa tuh? Nah, berarti itu return earning ending-nya 31. Oke, 2018. Sip. Ya. Nanti tinggal copy aja tuh ke bawah dari beginning-nya, Dek. Beginning sampai... Oh, buat 2019 ya, Bu? Iya, kan kita mau nyari yang 2020 awal dia minta. Digabungin aja, kamu nggak akan bisa jadi... Kan ini mau terus lanjut. Berarti tinggal nambahin net income kurang less kan? Beginning-nya kan jadi ending Desember kan jadi beginning. Iya, Bu. Baik. Itu berapa? Rugi loh dia. Kan? XYZ-nya rugi. Oke. Oke, itu di sum aja ya. Nah, berarti kan itu menjadi beginning kan? Berarti ketemu tuh 3280. Sampai berapa emangnya? Coba di soalnya sampai berapa? Kalau nggak salah soalnya itu sampai 1 Januari 2020 aja. Ya, berarti kan ini ya, 3280. Nah, nilai ini pasti akan masuk di sini nih nanti nih. Di laba ditahan yang ada di neraca saldo. Coba Dede, laba ditahan yang titik-titik ini nih.
ya, yang punyanya PT XYZ. Di bawah nih, laba ditahan 1 Januari. Yang bawah tadi udah benar. Nih, titik-titik kanan. Nah, di sini ya kan, jadi laba ditahan 1 Januari, itu kan nilainya 3280 nih, masukin ke sini. Ya, oke. Terus, sekalian deh, investasi. Investasi, dia minta per 1 Januari 2020. Karena pakai metode ekuitas, pasti kan nilai investasinya berubah kan? Ya, karena ekuitasnya berubah, maka investasi berubah. Berarti apa pertama? Beginning dulu kan? Beginning saldonya, investasi saldo. Oke. ...2018 kan ya? 2018. Oke, terus sama sebenarnya tinggal copy aja. Kan dia nambah karena net income, kurang karena dividen ya. Oke. Nah, nilainya gimana? Awalnya berapa? Beginning investasinya berapa? Ayo, beginningnya berapa? 12 juta ya. Oke, 12 juta. Karena kan waktu 1 Januari 2018, ya, waktu dia invest pertama, kan si ABC akan bikin investment to cash kan? Investment pada cash nilainya 12 juta. Maka saldonya ya 12 juta. Ya, net income. Net income-nya berapa? 1,6 ya. Kita concern-nya di PT XYZ karena yang berbagi net income itu kepada PT ABC adalah PT XYZ. Nah, di sini karena Ibu ngambil contohnya adalah 100%, ya, maka net income-nya tetap 1,6 gitu. Ya, jangan terkecohkan kalau nanti di soalnya Ibu 80%, maka untuk investasi ini jangan 1,6 ya, dikalikan dengan kepemilikannya berapa gitu. Ya, atau biar nggak bingung nanti di net income-nya ini ya, di net income-nya sama dengan di itunya aja, di pas 1,6-nya. Di sini ya, Bu. Nah, ya. Sama dengan 1,6 tadi dikalikan 100%. Biar nanti pas belajar tahu itu ada 1,6-nya. Ada 100%-nya. Dikalikan 100%. Ya, jadi kalau nanti 80%, maka di situ kali 80%. Begitu juga dengan dividen. Dividennya berapa? 400, oke. Itu juga dikalikan 100% ya. Jangan lupa 400.000 dikalikan 100%, dikalikan kepemilikan sahamnya. Oke, sehingga investasi akhirnya, akhir 2018, 13.200.000. Oke. Oke, net income-nya sama sih nih, berapa? 1920, rugi ya dia ya. Kali 100%. Oke.